warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Armadani Sadikin. Saya mengajar di SMK Budi Utomo sejak tahun 2017 dan menjabat sebagai Kaprodi Teknik Pemesinan sejak 2018. Untuk jurusan Teknik Pemesinan di Budi Utomo itu adalah jurusan pertama yang ada di SMK Budi Utomo. Dulu bernama mesin produksi, itu tahun 88 seingat saya. Jadi dari tahun 1988 itu ada jurusan mesin produksi yang akhirnya pada tahun 2012 berganti nama menjadi Teknik Pemesinan gitu. Untuk jurusan Teknik Pemesinan kita ada beberapa mata pelajaran. Mengikuti perkembangan zaman, kalau sekarang itu mata pelajaran ada teknik pemesinan bubut, teknik pemesinan freeze, lalu teknik pemesinan gerinda, lalu ada teknik pemesinan CNC, yang mana ini termasuk teknologi paling baru, di mana mesin itu dikendalikan bukan lagi oleh manusia tapi oleh komputer. Itu lalu ada gambar teknik manufaktur, itu nanti untuk desain manufaktur, jadi desain mesin tepat guna. Lalu yang basic ada pekerjaan dasar teknik mesin, lalu ada dasar perancangan teknik pemesinan itu. Kalau untuk teknik pemesinan kita sudah kerjasama dengan PT Sunter Inti Megah, ini yang pertama. Lalu ada lagi PT GGP, Great Giant Pineapple. Lalu ada lagi dengan PT Krakatau Steel. Untuk peralatan praktik kita ada mesin bubut tentunya. Mesin bubut kita ada 12 unit. Ini dan pastinya nanti akan selalu ada regenerasi, ada update terbaru. Kemudian ada mesin milling kita untuk yang milling vertikal kita punya 4. Untuk yang horizontal ada 2, lalu yang milling dan drilling itu ada 3. Kalau pada saat normal, jadi bukan new normal seperti saat ini, pada saat normal kita praktek bisa 8 jam pelajaran. Yang artinya 8 jam pelajaran ketika jam normal itu 7 jam penuh siswa praktek dalam satu hari. Belum lagi ditambah ketika siswa itu harus ada praktik tambahan yang nantinya akan ditambah 2 jam lagi, jadi bisa 9 jam per hari, sama seperti standarnya industri gitu. Ketika kunjungan industri, kita mengunjungi ada di PT Bandu Indonesia, yang mana kita semua tahu PT Bandu Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur untuk pembuatan fan belt, lalu konveyor dan lain sebagainya, yang mana perusahaan tersebut sudah ahli di bidangnya gitu. Lalu yang kedua ada di CV Pudak, itu di sana mereka memproduksi alat peraga pendidikan dan masih banyak hal lain yang juga diproduksi oleh mereka yang tentunya sangat dibutuhkan di jurusan teknik pemesinan, tentunya untuk pengalaman kerjanya seperti itu. Untuk ilmu yang didapat tentunya banyak ya Mbak ya. Jadi ilmu yang didapat selain tentang etos kerja, lalu ada lagi tentang bagaimana sih harus memposisikan diri sebagai pekerja, bagaimana untuk bekerja lebih giat, belajar lebih giat, dan tentunya kemampuan-kemampuan dan kompetensi-kompetensi yang nantinya bisa mereka dapatkan ketika belajar di teknik pemesinan yang nantinya akan diterapkan di dunia kerja seperti itu. Kalau untuk PKL kita banyak sih Mbak, ada di yang tadi saya sebutkan yang kita sudah kerjasama, ada di PT Sunter Inti Megah, lalu ada di PT Berkah, lalu ada di PT Budijaya, kemudian di Sugar Labinta juga ada, di Krakatau Steel juga ada, di GGP, Great Giant Pineapple, lalu di Umas Jaya, dan masih banyak lagi tentunya. Untuk waktu PKL kita laksanakan sama dengan jurusan yang lainnya, yaitu 90 hari kerja, yang itu tidak
harus selalu 3 bulan, 90 hari kerja, dalam artian ketika siswa itu izin untuk meninggalkan tempat prakerin, tempat praktek karena ada urusan ujian sekolah atau apa, nanti maka siswa tersebut harus mengganti hari yang dia izin supaya tercapai target 90 hari kerja. Kalau PKL tentunya sangat berpengaruh. Jadi siswa nanti ketika dia sudah pernah melaksanakan PKL, nanti ketika lulus, yang pertama tentunya kalau kinerjanya dia baik di perusahaan tersebut, dia nanti biasanya langsung dipesan oleh pemilik perusahaan, Pak atau gimana, nanti anaknya tolong kembalikan ke sini setelah lulus, kami membutuhkan tenaganya, kemudian kompetensi yang didapatkan tentunya lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Dan rata-rata siswa yang PKL-nya di tempat yang sangat bagus, yang sangat-sangat menunjang di perusahaan yang besar, nantinya ketika kembali ke sekolahan maka kompetensi yang didapatkan oleh dia yang akan diterapkan kembali di sekolahan itu jauh lebih baik daripada kawan-kawannya yang hanya di bengkel biasa, seperti itu. Untuk alumni TP 2019 yang sudah bekerja, persentasenya di angka 80%. Dan itu tersebar di banyak perusahaan, ada yang perusahaan multinasional, juga ada perusahaan-perusahaan kecil yang memang sangat-sangat membutuhkan tenaga mereka. Bahkan yang di pertambangan, seingat saya itu untuk jurusan teknik pemesinan ada sekitar 6 siswa, 6 alumni dari teknik pemesinan yang di pertambangan. Dan terus terang, ketika kita awal mula dulu bekerja sama dengan United Tractor, itu yang lolos hanya dari teknik pemesinan. Dan tahun kedua kita kerjasama dengan United Tractor, itu juga teknik pemesinan kembali yang diterima di pertambangan melalui United Tractor. Lalu yang di Astra Daihatsu juga masih sampai dengan hari ini juga masih di sana. Kebetulan alumni teknik pemesinan juga, gitu.